Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Helmi Fauzi, NIM 34021900148, kelas Manajemen C. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Pengertian standar operasional prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk membantu karyawan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang dalam suatu organisasi. Adapun SOP menurut para ahli yang pertama menurut Laksmi tahun 2008 halaman 52. SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna memantas suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang kedua, ada dari menurut Sailendra tahun 2015 halaman 11. SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang ketiga, menurut Muklijat tahun 2008, SOP merupakan sebuah tahapan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan bagaimana, bila mana, di mana mengerjakannya, dan siapa. Yang keempat ada menurut Jiftu Atmoko tahun 2011. SOP adalah suatu pedoman atau panduan yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah non-usaha-usaha. Yang kelima, menurut Lusani tahun 2010, SOP merupakan dokumen yang membuat serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis kemudian dibakukan. Yang kedua, manfaat, fungsi, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama, manfaat. Menurut Permen PAN nomor per 21 per M strip PAN per 11 tahun per 2008. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan PEKOR atau sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja. Yang kelima, mengetahui hambatan dengan jelas. Yang keenam, menciptakan bahan training. Adapun fungsi SOP yang pertama, dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, mengarahkan pegawai untuk bersama-sama disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, memperlancar tugas pegawai, tim, atau unit kerja. Yang keempat, mengetahui hambatan dengan jelas, pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, tujuan SOP. Tugas SOP untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Yang kelima, buatlah SOP beserta flow chart-nya. Yang pertama, SOP alih media. Standar operasional SOP alih media, nomor kode SOP strip 006 strip perpus strip 06 Perpustakaan Banjar.
Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyeleksi sumber koleksi perpustakaan dalam waktu periodik. Yang kedua, membongkar hidden koleksi. Bug teknis, 30 menit per buku. Yang ketiga, melakukan proses alih media koleksi ke dalam bug teknis, 30 menit per buku. Permen Pride atau pengeditan ale digital. Bug teknis menuju bawah 30 menit per buku. Yang kelima, mengupload file ke dalam database Tripstory Exprintis. Bug teknis menuju akhir 10 menit per buku. Yang kedua, SOP layanan keanggotaan. PB, standar operasional produk atau standar operasional prosedur, SOP layanan keanggotaan. Nomor kode SOP strip 007 Perpus strip 06 15 Maret 2022 Perpustakaan Banjar. Yang pertama, menerima pendaftaran dari petugas perpustakaan. Pelaksanaannya dari perpustakaan, menerima pendaftaran dari petugas perpustakaan. Dokumennya formulir pendaftaran anggota. Waktunya 2 menit per anggota. Yang kedua, menerima formulir pendaftaran dari calon anggota. Jadi dari menerima pendaftaran menuju menerima formulir pendaftaran dari calon anggota. Formulir pendaftaran anggota, 2 menit per anggota. Yang ketiga, menginput data dari formulir pendaftaran ke database sistem informasi Perpus. Jadi dari formulir ini masuk ke formulir data yang ada di Perpus. 10 menit per anggota. Yang ketiga, SOP penelusuran bahan pustaka. PB, standar operasional prosedur penelusuran bahan pustaka. Nomor kode SOP strip 011 strip Perpus strip 06 15 Maret 2022 Perpustakaan Banjar. Yang pertama, melakukan registrasi pengunjungan 30 detik per anggota. Melakukan penulisan bahan pustaka menggunakan OPAC atau Online Public Access. 2 menit per anggota. Yang ketiga, mengecek ketersediaan koleksi. Masuk ke pustaka, ya atau tidaknya. 5 detik per anggota. Mencetak judul buku yang tidak tersedia sebagai dasar pembelian buku yang akan datang. 30 detik per anggota. Ini maksudnya pengecekan. Jadi kalau barang sudah tidak ada di Perpus, berarti harus dicatat dan akan dibeli lagi setelah tahun yang akan datang maupun bulan yang akan datang. Yang kelima, mencatat nomor panggil atau call member bahan pustaka. 5 detik per anggota. 6. Menuju rak koleksi. 5 menit per judul. Yang keempat, SOP pinjaman kunci loker. Standar operasional prosedur pinjaman kunci loker. Nomor kode SOP strip 013 strip Perpus strip 06 Perpustakaan Banjar.
Yang pertama, menyerahkan kartu identitas yang berlaku. Kartu identitas yang berlaku ini bisa berbentuk KTP atau KTM atau kartu lainnya yang berbentuk identitas diri sendiri. Waktunya 10 detik per anggota. Yang kedua, memberikan kunci loker ke pemustakaan atau memberikannya kunci kembali ke bag layanan perpustakaan. Yang kelima, standar operasional prosedur penyiangan bahan pustaka atau wedding. Standar operasional prosedur penyiangan bahan pustaka nomor kode SOP strip 014 strip perpus strip 06 15 Maret 2022 Perpustakaan Banjar. Yang pertama, menyeleksi bahan pustaka di rak berdasarkan kriteria penyiangan. Masuk ke bag teknis 1 menit per buku. Yang kedua, memeriksa kondisi fisik dan kemufakhiran serta relevansi bahan. Masuk kepada perpus dan bag teknis 5 menit per buku. Yang ketiga, dikembalikan ke rak lokasi atau koleksi 5 menit per buku. Yang keempat, dipisahkan dari rak untuk disimpan atau diperbaiki. Waktu yang ditempuh 5 menit per buku. Yang kelima, pemeriksaan database tentang pemanfaatan. 5 menit per buku. Yang keenam, dikembalikan ke dalam susunan rak bahan pustaka. Yang ketujuh, dikeluarkan dari susunan rak bahan pustaka. Yang kedelapan, pembuatan berita acara untuk kegiatan penyiangan bahan pustaka. Dalam dokumen berita acara penyiang bahan pustaka 30 menit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.